Negeri Jakarta Selatan memperpanjang masa penahanan Ferdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J selama 30 hari ke depan. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ju Yamto mengatakan perpanjangan penahanan terhitung sejak 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023. Dikarenakan proses hukum yang masih bergulir dan vonis untuk Ferdi Sambo baru akan dibacakan pada 13 Februari 2023, masa penahanan Ferdi Sambo dan kawan-kawan pun diperpanjang hingga 30 hari ke depan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenai Surya Paloh yang memberikan kode akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Pernyataan Surya Paloh pada saat berkunjung ke DPP Partai Golkar itu tidak memberikan kode ingin bertemu dengan PDIP atau Megawati. Saat itu, Surya Paloh hanya menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan untuk bertemu dengan Megawati. Kendati begitu, Partai Nasdem yang menjunjung tinggi nilai-nilai restorasi dan merupakan partai yang terbuka, tetap dalam pikiran bahwa Nasdem harus membuka komunikasi terhadap siapapun. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB tidak banyak mengeluhkan kesehatan selama menjalani penahanan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur. Ali membantah narasi yang disampaikan tim kuasa hukum Lukas NMB seolah mengalami sakit keras. KPK menyebut selama di tahanan Lukas NMB bisa melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri. Kendati demikian, KPK tak memungkiri Lukas memang dalam kondisi sakit. Namun lembaga anti rasuah memastikan memberikan perawatan medis kepada Lukas NMB. Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyebutkan Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta mengeluarkan guguran lava 6 kali selama pengamatan 27 Januari sampai 2 Februari 2023. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan, minggu ini guguran lava teramati sebanyak 6 kali ke arah barat daya atau ke Kali Bebeng dan Kali Sat dengan jarak luncur 1.800 meter. Selama sepekan, ujar Agus, suara guguran juga terdengar di Pos Babadan 5 kali dengan intensitas kecil hingga sedang. Intensitas kegempaan Merapi selama sepekan terakhir menurut dia masih terhitung tinggi. Australia akan mengganti potret Ratu Elizabeth II pada uang kertasnya dengan desain baru untuk mencerminkan dan menghormati sejarah budaya pribumi. Keputusan tersebut mengikuti konsultasi dengan pemerintah federal yang mendukung perubahan tersebut. Sisi lain dari catatan tersebut akan terus menampilkan parlemen Australia. Kematian Ratu Elizabeth tahun lalu memicu kembali perdebatan di Australia tentang masa depannya sebagai monarki konstitusional. Pemilih secara sempit memilih untuk mempertahankan Raja Inggris sebagai kepala negaranya dalam referendum 1999. Polisi Turki menangkap 15 orang karena diduga terkait dengan kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS. Penangkapan itu dilakukan setelah adanya peringatan keamanan dari konsulat barat. Kelompok itu ditahan karena diduga merencanakan serangan terhadap konsulat Swedia dan Belanda di Istanbul serta gereja dan sinagog. Namun polisi menambahkan bahwa mereka tidak dapat memastikan adanya ancaman nyata terhadap lokasi tersebut. Intelijen yang memimpin operasi polisi menyatakan bahwa kelompok tersebut mungkin telah menerima instruksi dari afiliasi negara Islam yang disebut Negara Islam Provinsi Khurasan yang aktif di Asia Selatan dan Asia Tengah.